Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Muzza Salsabila dari kelas Sains Data Terapan dengan NRP 33226028, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan program yang telah saya buat untuk penilaian akhir semester pemrograman 2. Oke, program yang saya buat di sini adalah program yang menggabungkan regular expression atau regex dan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam implementasi sistem medis dan pendonoran darah. Nah, kita langsung aja ke bagian codingnya. Yang pertama di sini adalah pada bagian import, modul RE itu digunakan untuk memanipulasi regex yang akan digunakan untuk validasi tipe darah pendonor, yang bakal saya jelasin nanti. Oke, yang pertama kita ada kelas patient. Kelas patient ini adalah kelas dasar yang merepresentasikan pasien. Kelas ini mempunyai instance atribut yaitu name, age, sama gender, dan juga ada main record yang berupa dictionary kosong. Nah, metode ini digunakan sebagai metode konstruktor atau metode pemberian nilai dasar awal. Setelah metode konstruktor, kita mempunyai metode atau fungsi match checkup. Metode match checkup ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan medis di mana user yang pada kasus ini diasumsikan sebagai seorang asisten kesehatan atau petugas kesehatan yang sedang melakukan screening informasi-informasi kesehatan tentang pasiennya. Bisa dilihat di sini ada beberapa input yang udah saya typekan sebagai integer. Yang pertama itu adalah body weight, ada systolic blood pressure, ada diastolic blood pressure, dan juga blood sugar. Nggak lupa juga, pasien juga pasti ditanyain apakah dia punya inherited disease atau penyakit bawaan. Hasil pemeriksaan tersebut itu disimpan dalam medical record dalam bentuk dictionary dan yang ada key dan value-nya. Bisa dilihat di sini untuk key blood pressure itu sendiri saya memasukkan sebuah list yang berisi systolic BP dan juga diastolic BP. Nah, selanjutnya kita mempunyai fungsi display result. Fungsi display result ini digunakan untuk menampilkan hasil pemeriksaan medis yang udah kita lakuin tadi dengan looping statement untuk menampilkan item-item yang ada di dalam dictionary medical record. Oke, selanjutnya kita punya kelas donor. Kelas donor ini merupakan kelas turunan atau subclass dari kelas patient, yang otomatis jika kita menggunakan fungsi super di sini, maka kelas donor ini akan mewarisi atribut-atribut dan juga metode yang ada di kelas patient ini. Nah, dan gak lupa juga, kelas donor ini pasti memiliki sebuah atribut tambahan yang lebih spesifik dibanding kelas patientnya sendiri. Nah, di sini itu saya mempunyai atribut blood type yang sudah saya enkapsulasi untuk menghindari pengaksesan atau modifikasi isi dari luar. Selanjutnya, metode pertama yang kita punya setelah metode constructor itu adalah metode requirement. Metode requirement ini digunakan untuk memeriksa apakah pendonor memenuhi syarat kelayakan berdasarkan usia, berat badan, tekanan darah, gula darah, dan penyakit turunan. Bisa dilihat di sini saya menggunakan sebuah conditional statement. Dan bisa kita lihat di sini, apabila pasien itu memenuhi atau berada pada umur yang layak untuk mendonorkan darah, akan dilakukan self-medical check-up lagi. Karena biasanya pendonor itu memerlukan medical record yang terbaru, mengingat isi dari medical record itu sendiri adalah sesuatu yang dinamis sehingga pada setiap harinya itu bisa berubah-ubah. Setelah dilakukan medical check-up, itu kita melakukan sebuah pengecekan dengan conditional statement di sini. Conditional statement di sini itu dibuat sehingga ketika pasien tidak memenuhi salah satu persyaratan, maka fungsi ini akan menghasilkan sebuah nilai yang false. Tapi ketika pasien memenuhi seluruh persyaratan, maka fungsi ini akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya kita punya metode validated blood type yang digunakan untuk memvalidasi tipe darah dari pendonor. Di sini saya menggunakan regex untuk memvalidasi tipe darah pendonor dengan pattern yang saya ubah, karena seperti yang kita tahu, tipe darah itu hanya ada A, B, dan O. Di sini saya juga mengakhiri pattern tersebut dengan plus atau minus sebagai sebuah resus. Nah, ketika blood type yang sudah diinisialisasi tersebut match dengan pattern yang saya beri, itu akan menghasilkan sebuah return true. Dan sebaliknya ketika tidak, itu akan menghasilkan sebuah false. Mengingat blood type tadi sudah saya enkapsulasi di atas, maka kalau misalnya kita mau nampilin tipe darah dari pasien itu sendiri, tentunya kita memerlukan sebuah fungsi getter. Fungsi getter tersebut saya buat di sini dengan return self blood type-nya. Dan kita nyampe ke metode terakhir kita, yaitu is eligible, yang sebenarnya adalah metode inti dari program saya, yaitu metode yang digunakan untuk memeriksa apakah pendonor memenuhi syarat kelayakan dan validasi tipe darah. Di sini saya hanya menggunakan metode atau fungsi-fungsi yang sudah saya bangun sebelumnya, yaitu ada requirement, validate blood type, sama get blood type. Di sini ada conditional statement ketika self requirement dan validate blood type itu bernilai true, maka akan dinyatakan bahwa pasien itu eligible untuk menjadi seorang pendonor. Di sini saya juga menggunakan get blood type untuk mengakses tipe darah yang sudah saya enkapsulasi sebelumnya. Pada akhir dari program ini, saya menginisialisasi dua objek, yaitu adalah donor 1 dan donor 2 dengan argumen-argumen yang saya butuhkan.
yaitu adalah Mr. John Doe dan juga Mistress John Smith. Oke, pada donor 2 di sini saya melakukan medical check up dan juga display result. Bisa kita lihat di outputnya di sini, kita disuruh untuk memasukkan beberapa informasi-informasi kesehatan terkait dengan Mistress Jane Smith, dan setelah kita lakukan medical check up, medical record itu akan ditampilkan dengan fungsi display result. Blood pressure di sini menampilkan sebuah list karena biasanya itu blood pressure akan menampilkan sebuah 100/90 dalam bentuk per mmHg. Dan yang terakhir, kita menggunakan fungsi is eligible untuk donor 1 sehingga dilakukan medical check up untuk Mr. John Doe. Setelah kita menginput informasi-informasi kesehatan tentang Mr. John Doe, maka bisa dilihat di sini output yang kita inginkan itu keluar, yaitu Mr. John Doe is eligible to donate A+ blood. Program ini menggabungkan konsep OOP untuk mengorganisir data dan fungsi terkait dalam kelas yang terpisah. Sambil menggunakan regular expression untuk validasi tipe darah, hal ini memungkinkan untuk melakukan pengelolaan data dan pemrosesan yang lebih terstruktur dan modular dalam konteks sistem medis dan pendonoran darah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.